Halo, kembali bersama saya Andi Setiadi di serinya Belajar Excel. Nah, untuk video kali ini saya akan membahas bagaimana caranya membuat sebuah placeholder dalam textbox ya, dalam PB Excel. Untuk contohnya seperti ini. Nah, inilah placeholder ya. Oke, seperti biasa, sebelum itu bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dan juga aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan dengan video terbaru dari channel ini. Dan jangan lupa di-share juga ya. Oke, kita lanjut. Bagaimana caranya membuat sebuah placeholder di PB Excel? Nah, di sini saya sudah siapkan sebuah form seperti ini. Di sini ada form ya, ada textbox juga. Ini textbox ya. Saya desain dengan warna seperti ini. Tapi ini textbox. Textboxnya ada 6 textbox di sini. Nah, ini kalau dijalankan akan seperti ini ya. Saya jalankan dulu. Nah, seperti ini. Ada textbox ini, di sini juga ada ya. Nah, seperti ini. Nah, di sini saya sengaja tidak membuatkan caption, tidak ada captionnya ya, tidak labelnya di sini, karena kita akan tambahkan captionnya atau labelnya di placeholder ya, agar kelihatan rapi. Oke, kita langsung masuk ke tutorialnya, masuk dulu ke editornya ya. Nah, untuk membuat sebuah placeholder, yang pertama kita buat adalah placeholdernya ya. Pertama kita buat dulu placeholder teksnya di sini ya. Masuk dulu ke scriptnya. Nah, di sini kita buat dulu misalkan public sub placeholder. Kalau tidak kelihatan saya buat dulu besar ya fontnya. Oke, nah seperti ini saya buat public sub placeholder. Kemudian di sini sudah ada nama ya, di textboxnya saya kasih nama. Di sini adalah namanya TB topic, di sini TB customer, di sini TB PIC, ini TB main ID, dan ini TB main date ya. Ini sudah saya kasih nama. Jadi silahkan sesuaikan dengan nama textboxnya masing-masing. Nah, di sini di sub placeholder di sini ya, kita tambahkan dulu script yaitu TB topic sesuai nama textboxnya ya. TB topic tadi tagnya ya, kita isi dengan placeholdernya apa, misalkan isi topik, misalkan isi topik titik-titik. Nah, seperti ini. Itu untuk placeholder tag yang pertama. Kemudian kita buat lagi yang TB customer, tagnya apa, isi dengan isi customer. Nah, ini kemudian tadi ada TB PIC tag sama dengan isi PIC ya. Kemudian TB main ID kita isi dengan isi maintenance ID, dan TB main date kita isi dengan isi maintenance date deh. Nah, inilah placeholdernya nanti masuk ke textboxnya ya. Ini belum kita bisa jalankan, kalau dijalankan masih kosong ya. Jadi masih kosong, belum ada apa-apanya. Ataupun kita panggil dulu di inisialis ya. Di support inisialis kita panggil dulu inisialis. Nah, di sini kita panggil dengan call placeholder. Oke, seperti ini dulu ya. Ini juga kalau jalankan belum ada apa-apanya. Oke, Pak, ini ada muncul ya. Bentar, lihat dulu. Ini belum pakai tag ya. Nah, seperti ini. Nah, kalau jalankan masih kosong kan. Nah, belum ada apa-apanya. Oke. Nah, sekarang dalam placeholder itu ada dua aksi. Yang pertama itu ketika enter atau ketika kita memilih textbox ya. Yang kedua ketika keluar atau ketika keluar dari textbox. Nah, jadi di sini kita buat dulu kedua aksi tersebut ya. Misalkan di sini kita buat dulu dengan public juga. Dengan public sub. Ini untuk kondisi enternya ya, atau ketika kita masuk ke textboxnya. Misalkan kita buat public sub ph enter misalkan seperti ini. Jadi ketika kursornya masuk ke textbox, kita mau apa? Nah, di sini kita akan cek apakah si textboxnya itu sama dengan tag. Jadi kalau misalkan seperti ini, misalkan kita isi di sini dengan tag ya, tagnya itu kan yang ini nih, TB topic. Nah, seperti ini. Misalkan kita isi di sini itu dengan value-nya menjadi tag. Nah, seperti ini. Nah, kalau jangan kan gini kan, ini kan masih ada teksnya nih. Nah, jika kita masukkan kursor ke sini, harusnya kan ini kan hilang ya, menjadi ini menjadi seperti ini harusnya. Nah, kemudian kalau kita isi, ininya warna putih ya, harusnya menjadi warna putih seperti ini. Dan ketika keluar, nah ketika teksnya itu sesuatu yang kita input, teksnya tetap seperti ini, tapi jika kita kosong seperti ini, kita keluar, maka teksnya berubah menjadi yang tag tadi ya. Nah, itu kondisinya. Berarti di sini kalau kita mau enter, kita enter ya, berarti kita enter itu apakah si value-nya sama dengan tag. Berarti if jika ini kita perlu parameter ya, di sini kita perlu parameter control as control. Jadi kita kirimkan kontrol ke tableting ini.
Jadi jika kontrolnya titik value ini itu sama dengan kontrol titik tag. Jadi jika value-nya sama dengan tag, maka kontrol. Nah, seperti ini jika sama. Nah, itu kan artinya textbox-nya belum kita isi apa-apa. Nah, di sini kita tambahkan dengan kontrol titik value. Kita kosongkan dulu ya, kita hapus. Dan juga kontrol titik for color. Jadi tidak ada ya, karena tidak menggunakan textbox. Kalau mau ada IntelliSense-nya, teman-teman bisa gunakan di sini menjadi Mi textbox ya. Mi control, bukan MS control, MS form titik textbox. Nah, seperti ini. Kalau ingin ada IntelliSense di sini, kontrol titik for color. Nah, muncul ya. Itu kita ubah menjadi warna putih ya, BB white. Jadi ketika kita masuk ke textbox dan masih sama dengan teks ini, berarti kita akan kosongkan dan kita beri warna putih. Nah, itu ketika enter ya. Nah, selanjutnya kita tambahkan juga kondisi kita exit ketika keluar. Berarti di sini kita tambahkan exit ya, atau copy dari sini. Kita copy, simpan di sini, tambahkan di sini dengan exit. Kondisi keluar ya. Nah, kalau exit yang dicek itu bukan tagnya ya, tetapi isinya, apakah isinya kosong atau tidak. Jadi di sini kita tambahkan dengan if len control value ini sebenarnya kosong. Jika kosong berarti belum diisi ya. Nah, kalau belum diisi berarti control value-nya kita tambahkan dengan tag lagi. Control tag. Dan warnanya kita ubah menjadi warna yang warna seperti ini. Nah, warna seperti ini. Ini warnanya dari sini nih. Untuk warnanya silahkan sesuaikan dengan selera masing-masing ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau mau masuk dia akan berubah kosong dan warnanya putih. Kalau keluar dia jika masih kosong ya, itu akan berubah menjadi warna biru lagi ya, seperti ini. Warna seperti ini dan juga ada isinya tag. Nah, itu untuk aksinya ya, PH enter dan PH exit. Nah, untuk penggunaannya teman-teman tinggal tambahkan di textbox-nya. Itu di sini, di textbox double klik di sini. Di sini tambahkan dengan textbox enter dan juga exit. Nah, di sini ada enter dan exit ya, 2. Nah, di enter ini kita tambahkan dengan PH enter. PH enter spasi TB topik. Dan exit ini juga sama, tinggal tambahkan PH exit spasi TB topik. Nah, itu ya. Nah, kayaknya kalau dijalankan seperti ini, kosong bisa diisi dengan warna putih, keluar tetap seperti ini ya. Tapi kalau dihapus dia akan menjadi seperti ini. Nah, situ ya. Jadi ada placeholdernya. Ini baru satu ya, yang lainnya belum. Ini belum, yang lainnya belum. Kalau yang lain mau ada tinggal tambahkan di sini dengan double klik ya. Double klik di sini, tinggal PH exit, PH enter. Kita ganti dulu ya. Ininya bisa di enter dulu. PH enter. Itu diisi dengan TB customer dan PH exitnya diisi juga ya. PH exit TB customer. Nah, untuk yang lainnya juga sama, tinggal tambahkan di sininya. Yang ini misalkan double klik, ganti dengan enter, ceknya kita hapus dulu, dan enter kita tambahkan dengan PH enter, itu dengan TB PIC, dan exitnya juga tambahkan ya, exit kita tambahkan dengan PH exit TB PIC. Untuk yang lainnya juga sama, double klik, nah sudah ya, semua sudah ditambahkan dengan PH enter dan juga PH exit. Jadi semua textbox ini sudah saya tambahkan dengan PH enter dan PH exit ya. Nah, kita coba dulu jalankan. Nah, ini masih kosong ya, tidak langsung munculkan placeholdernya. Tapi kalau diisi dia muncul seperti ini. Harusnya dia langsung muncul ya ketika awal user form dijalankan. Nah, agar bisa muncul ketika dijalankan, teman-teman bisa tambahkan di inisialis ya. Ini kan kalau dijalankan masih belum muncul apa-apa nih. Masih kosong seperti ini ya.
Ini dari PLU sebenarnya, bukan dari fokusnya. Kita hapus dulu di sini. Ini hapus dulu ya, biar sama semuanya. Nah seperti ini, kalau dijalankan kan masih kosong ya. Nah seperti ini. Nah agar bisa memunculkan placeholder ya, di sini kita bisa tambahkan di inisialisnya sebuah looping untuk memberikan set fokus ke dalam textbox ya. Kita buat dulu di sini misalkan buat dulu variabelnya dim control, as control. Kemudian kita looping for each untuk setiap kontrol dalam mspom atau mi titik kontrol. Kita looping semua kontrolnya dan kita cek apakah if tipe name-nya itu kontrolnya textbox ya, kontrol sama dengan textbox. Jadi jika kontrol name-nya textbox seperti ini, maka kita buat kontrol titik set fokus ya. Nah seperti ini, and if. Nah terakhir di sini kita tambahkan dulu set fokus ke dalam tbpIC ya. Yang pertama tb topik yang pertama kita isi. Berarti tb topik atau ya tb topik titik set fokus. Ini kalau jalankan seperti ini. Dan ini next ya, bukan ini. Next. Jalankan. Nah seperti ini ya. Semuanya otomatis terisi dengan placeholder. Di sini ada isi customer, isi PIC, isi date. Nah, seperti itu ya. Kalau diisi itu tidak muncul. Nah itu ya, itu placeholder sudah bisa jalankan. Kalau kosong dia akan mengisi dengan placeholder kembali ya. Nah seperti itu. Nah ini kalau terlalu panjang bisa teman-teman ubah juga ya di tagnya ya. Jika terlalu panjang seperti ini bisa misalkan di sini kita ganti menjadi isi misalkan tanggal saja, isi tanggal, ini isi ID, biar tidak terlalu panjang ya. Nah seperti ini. Jalankan lagi. Nah seperti ini ya. Nah jika fokusnya tidak ingin ke sini, ini kan menghilangkan placeholder si topik ya. Kalau mau tidak ke sini bisa alihkan ke yang lain, misalkan ke button ke sini, bisa ke cancel misalkan ya, agar tidak seperti ini. Kita pindahkan fokusnya ke bt cancel. Ya ini ya namanya bt cancel. Nah ini bt cancel, kita fokuskan ke sana. Di sini ganti dengan bt cancel. Jadi fokusnya hilang, tidak textbox ya, tapi ke button. Jadi yang di sini tetap muncul placeholder seperti ini ya. Nah ini kalau diisi seperti ini. Sudah bisa ya. Untuk placeholder ini sudah berhasil seperti ini. Jadi kita gunakan subroutine enter dan juga exit untuk memudahkan ya. Untuk seperti ini nanti saya juga copy ke deskripsi ya jika teman-teman membutuhkan script placeholder ini. Kuncinya di sini di tag ini dan juga di enter dan juga di exit. Jadi cuma 3 ya. Cuma 3 subroutine, yaitu placeholder, enter, dan exit. Untuk yang lainnya penggunanya cukup mudah, tinggal pakai enter apa dan pakai exit apa. Oke, terima kasih sudah menonton. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dan juga di share. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.